Perkenalkan, saya Sandiara Kurnia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Siliwangi, jurusan Geografi. Nomor PPG saya 2015091154008. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja pada materi mitigasi bencana di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran geografi dalam materi persebaran bencana di Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita persiapkan diri dulu, baik itu kesehatan, kebersihan, dan yang lain-lain. Oke, silakan apabila ada atribut ataupun ada sampah, silakan untuk membersihkannya. Oke, terima kasih. Oke, sudah? Nah, untuk mengawali hari ini, mungkin kalian lemas dengan pelajaran sebelumnya. Kita bakal semangat untuk pembelajaran hari ini dengan yel-yel. Oke, semuanya berdiri, silakan. Berdiri. Oke, yel-yelnya. Ketika Bapak katakan semangat pagi, kalian jawab. Pagi, pagi, pagi. Oke. Yang kedua, ketika Bapak katakan apa kabar hari ini, kalian jawab. Alhamdulillah, good spirit luar biasa. Saya mau PGRI. Allah terpuji, ilmu teruji, skill Oke, teruji. semuanya semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, good spirit luar biasa. SMA PGRI. Allah terpuji, ilmu teruji, skill Oke, teruji. terima kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan pelajaran dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Yang pertama, Dinar, Raja, Hadir. Sipa, Anissa, Nur Hayati, Astisa, Meme, Disti, Melani, Yuli, Rahma. Oke, yang tidak hadir siapa? Radit tidak hadir. Ya. Sama Dadan. Sama Dadan. Dadan kenapa Dadan? Sama Saidan. Suhendang. Soedan kenapa? Sakit. Sakit. Oke, gak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan bagi rekan-rekan kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan sedia. Oke, kan depan. Jauh. Siap. Siap. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana di Indonesia serta bagaimana cara masyarakat untuk memitigasi, untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadikan masyarakat terhindar dari bencana. Oke, sebelum itu Bapak kasih pertanyaan buat kalian, ya. Oke, di sini ada peta, ya. Apa yang Anda simpulkan dari gambar ini? Coba kelompok ini. Coba Dina, apa ini yang Anda ketahui tentang peta yang ada di sini? Peta persebaran bencana di Indonesia. Peta persebaran bencana di Indonesia. Oke, yang kedua ini kelompok ini. Tingkatan bencana.
tingkatan rawan bencana. Yang mana? Yang apa namanya? Yang merah tinggi, yang kuning sedang, dan yang hijau relatif aman. Oke, ini kelompok ini bagaimana? Menganalisis persebaran bencana. Oh, menganalisis persebaran bencana ya. Ada yang merah ya, ada yang kuning ya, gitu. Nah, ini yuk coba yang di ujung. Apa? Daerah rawan bencana yang paling parah di Indonesia. Oh, daerah rawan bencana yang paling parah di Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan paparkan materi tentang bencana di Indonesia khusus ya. Dan nanti kalian simak video tentang mitigasi bencana di Indonesia. Oke, ini penjelasannya. Bencana merupakan ditulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa ya dan lingkungan serta kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, di sini sangat berbahaya itu bencana. Ada bencana alam ataupun bencana sosial. Nah, ini mungkin sering terjadi ya. Mungkin di sini pernah mengalami kejadian bencana? Pernah. Contohnya? Gempa bumi. Pernah kalian merasakan gempa bumi? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Lari. Terus? Berdoa. Iya, kepada Allah mudah-mudahan tidak ada gempa susulan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis bencana. Yang pertama yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Oke, yang pertama bencana alam diakibatkan oleh peristiwa serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gunung meletus, tsunami, banjir, longsor, angin topan, dan yang lain-lain. Nah, mungkin kalian pernah merasakan bencana yang ada di sini? Pernah. Yang mana? Gempa Terus pernah melihat? Belum. Gempa bumi sering ya? Banjir sering. Angin topan. Banjir. Tanah longsor. Ya. Dan yang lain-lain. Banyak sekali ya bencana di daerah kita. Oke, itulah di Indonesia ya. Yang selanjutnya bencana non alam adalah bencana diakibatkan oleh peristiwa atau fenomena non alam yang diantaranya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Nah, pernah mungkin kalian merasakan? Pernah. Seperti apa? COVID, ya COVID-19 mengancam kehidupan yang banyak korban yang meninggal. Kalian bukan putus sekolah tapi istirahat dulu dari lingkungan sekolah dan belajar di rumah. Oke. Yang selanjutnya yaitu bencana sosial. Nah, ini bencana sosial ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial, terus kelompok, komunitas, dan masyarakat dan teror. Pernah? Oke. Nah, jenis-jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya ada dua, ada biologis dan ada klimatis. Coba ini kelompok satu. Biologis itu seperti apa? Bencana yang ada sangkut pautan sama energi litosfer di tanah. Ya, ada sangkut pautnya tentang lapisan litosfer. Oke, nah jenis bencana berdasarkan penyebabnya. Segala sesuatu itu ada penyebabnya. Yang pertama yaitu bencana geologis. Nah, di sini ada yang tahu bencana geologis itu seperti apa? Bencana yang ada sangkut pautan sama tenaga litosfer. Iya, bencana yang ada sangkut pautnya tentang unsur litosfer ataupun bantuan tanah bumi. Oke. Nah, yang kedua adalah bencana klimatologis. Ada yang tahu? Coba mengacungkan tangannya.
Coba Astisa. Bencana yang disebabkan oleh iklim atau cuaca. Oh iya, bencana yang disebabkan oleh iklim dan cuaca. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bencana geologis. Contoh bencana geologis seperti ini. Ada gempa bumi seperti ini dampaknya. Coba perlihatkan. Ada gunung meletus seperti itu, erosi. Ada longsor, mungkin di sini pernah melihat longsor? Pernah. Oke, pernah. Dan tsunami pernah melihat? Di YouTube mungkin ya. Ya, nanti kalian analisis. Nah, yang kedua, ini adalah bencana klimatologis. Ada banjir, ada badai, ada keringan, dan hujan. Oke. Nah, di sini perhatikan, ini adalah tugas kalian. Jadi ini sudah terdiri dari tiap kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan itu kelompok 4. Ya. Jadi ada 6 orang. Ya. Jadi tugasnya menganalisis jenis bencana dan mitigasi yang dilakukan masyarakat atau kearifan lokal yang dilakukan. Yang ketiga, presentasikan di sini semuanya wajib, dan yang keempat wajib mengajukan 1 pertanyaan. Oke, paham? Oke, cut. Oke, sudah beres kerja kelompoknya? Sudah siap untuk dipresentasikan? Oke, kita acak saja untuk presentasi hari ini. Mulai dari kelompok ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasil dari sini. Silakan, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang vulkanisme gunung meletus. Perkenalkan, nama saya Tazkia Jana Nabila sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Adapun anggota kelompok saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Praja sebagai pemateri pertama. Langsung ke materi pertama, yaitu pengertian gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Ciri-ciri gunung akan meletus: 1. Suhu di sekitar gunung naik. 2. Mata air menjadi kering. 3. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. 4. Tumbuhan di sekitar gunung layu. 5. Binatang di sekitar. Adapun dampak negatif dari gunung meletus yaitu yang pertama dampak dari abu gunung Merapi yaitu berbagai jenis gas seperti sulfur dioksida dan gas hidrogen sulfida, nitrogen dioksida serta debu dalam bentuk. Ada dampak positif gunung meletus. 1. Penambang pasir mendapat pekerjaan baru, yaitu bekerja untuk mendapat pasir di pinggiran aliran lahar dingin. Yang kedua, hasil muntahan vulkanik bagi lahan pertanian dapat menjuburkan tanah. Selanjutnya, penanggulangan gunung meletus. 1. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. 2. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. 3. Kenakan pakaian yang Baik, saatnya sesi pertanyaan. Kami mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok minimal 1 orang. 1 pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya tentang tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2? Silahkan. Oke, Rizky dari kelompok 2. Silahkan berdiri. Silahkan pertanyaannya apa? Dan dicatat ya sama kelompok 2 pertanyaannya. Silahkan Rizky. Perkenalkan, nama saya Disti Setiarizky Ramadhani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silahkan. Ada berapa jumlah gunung berapi aktif yang ada di Indonesia? Oke, ada berapa total jumlah gunung api aktif di Indonesia? Oke, simpan dulu jawabannya. Oke, kelompok yang lainnya silahkan. Ya, silahkan Neng Tina.
Pertanyaannya dari kelompok berapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Iya, silakan catat. Bagaimana upaya kita menghindari saat kita berada di lereng gunung? Bagaimana upaya? Ya, bagaimana upaya dan langkah kita jika kita berada di lereng gunung dan tahu-tahunya sedang ada erupsi. Nah, upaya yang dilakukan kalian itu seperti apa? Oke, itu catat ya. Iya nama Nur tahu dah 127 ih. Tulis satu. Saya tulis. Gunung Meletus tadi di gunung. Di dia Gunung. No iya kan ya? Oh iya mah anu total mah 127. 127. Ya, oke, kita itu dibaca pinnya. Gunung aktif. Dah. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari kelompok 1. Jawabnya saat gunung meletus pastinya ada pemberitahuan dari posko. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberitahu warga setempat untuk segera lari menuju ke tempat evakuasi. Juga barang-barang yang dibawa juga tidak semuanya, jadi barang-barang penting saja yang harus dibawa. Sudah cukup. Ya. Gimana? Puas? Saya puas. Ya, oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dan yang kedua yaitu jumlah gunung aktif di Indonesia yaitu ada 127 gunung. Jadi ada 127 gunung api aktif di Indonesia. Ya, paham? Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir. Yang ketiga, dampak positif dari gunung meletus yaitu menyuburkan tanah. Oke, barusan kita sudah presentasi dari kelompok 2. Nah, sekarang untuk presentasi selanjutnya dari kelompok ini. Coba silakan untuk mempresentasikan. Silakan ke depan di sini dan presentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Sini saja semua. Bapak. Ya. Adapun penyebab gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Lempeng-lempeng ini bergerak bersentuhan atau saling menjepit satu sama lain. Gempa bumi dapat disebabkan oleh 1. Gerakan subduksi, 2. Pergerakan lateral, 3. Pelepasan tekanan. Selanjutnya jenis-jenis gempa bumi. 1. Gempa bumi tektonik. Kearifan lokal masyarakat dalam mitigasi gempa. 1. Suku Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau fikih dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu hidup dan tirai supaya rumah tidak rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak roboh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan saat terjadinya gempa bumi? Apa yang harus dilakukan bila ada gempa bumi terjadi? Oke, silakan untuk berembuk dan mencari jawaban. Jawaban bisa dicari di sumber literatur ataupun di internet. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bapak kasih waktu selama 3 menit untuk berdiskusi. Silakan. Nah, ini bermain. Tapi kan ngetik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Provinsi yang jarang terjadi gempa yaitu Kalimantan. Provinsi yang ya karena Kalimantan adalah daerah yang minim sekali terjadi bencana. Ya kalau bencana kebakaran itu sering terjadi di sana. Oke, paham? Ada di Indonesia itu ada wilayah yang jarang
Ada bencana tapi jarang, alam seperti ini kan jarang. Khususnya itu Kalimantan ya. Oke, paham? Banjir pasti bisa di sana, bisa saja. Tsunami itu jarang. Kalau kebakaran hutan paling sering di sana. Paling sering di sana. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke. Mengapa terjadi gempa bumi? Karena ada pergerakan lempeng tektonik yang membentuk perang bumi. Ya, jadi ada pergerakan lempeng ya. Ada pergesekan lempeng yang mengakibatkan adanya gempa bumi dan getaran. Itu. Jadi di dasar bumi, ya. Selanjutnya, silakan untuk kelompok terakhir ya. Kelompok siapa? Oh ini. Ya, pertanyaannya silakan. Oke, barusan kita sudah presentasi dua kelompok ya. Kita lanjut ke presentasi yang ketiga dari kelompok ini dulu. Coba, silakan untuk ke depan dan persiapkan materi yang akan dipaparkan. Silakan ke depan. Silakan untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang tsunami. Perkenalkan, nama saya Melani Padilla, pemateri 6. Perkenalkan, nama saya Distri Sutianis Ramadhani sebagai pemateri 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Astisa Sri Anjani sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Marta Mawifa sebagai pemateri 4. Saya Siti sebagai pemateri 5. Tsunami. Kayaknya anak bukan tuh. Nah, kayaknya anak gua. Tadi lupa Bapak. Ada penyatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang penyebab terjadinya tsunami. Oke. Penyebab terjadinya tsunami karena adanya pergeseran lempeng di dasar samudra sehingga mengakibatkan dislokasi atau perubahan lahan di dasar samudra. Oke, nah itu jadi ada semacam dislokasi ataupun perubahan yang mengakibatkan tidak ada air itu mengakibatkan menjadi tidak konsentrasi, jadi mengakibatkan adanya benturan, mengakibatkan gempa dan ombak yang sangat besar, itu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan Oke, mungkin ini adalah kelompok terakhir tentang longsor ya, yang akan dipresentasikan langsung oleh kelompok 4. Ya, kepadanya dipersilakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah hasil analisis kami yaitu longsor. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya MKRI Pribadi. Saya Nadia. Saya Yuliana ini. Saya Dian Karisma. Saya Rahmawati. Langsung saja dalam materi.
Bukan wacana kemarin ke Pak Ular. Jangan ada oh, bukan ada sih. Oh iya, maaf. Pas oleh Terus foto kali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu daerah di Tasikmalaya yang sering terjadi longsor. Yang pertama ada di Parung Pontek, yang kedua di Taraju, yang ketiga di Sukaraja, dan yang keempat di Mangan Jaya. Oke. Nah, itu daerah di Tasikmalaya yang berpotensi dan sering terjadi longsor. Oke, mungkin tidak setiap tahun, tapi longsor bisa saja terjadi beberapa waktu ataupun kita tidak akan tahu kapan terjadinya longsor. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Silakan pertanyaannya. Jawab pertanyaannya apa? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah di daerah pantai sering terjadi longsor? Jawabannya tidak ada. Yang ada hanya erosi, tsunami, banjir. Ya, yang ada hanya erosi banjir karena daerah pantai itu merupakan sedimentasi tebal kecuali daerah pegunungan yang memiliki dataran tinggi yang memiliki tanah yang landai yang mungkin seperti daerah-daerah. Oke, nah ini merupakan tahap akhir dari rangkaian presentasi yang kalian paparkan tadi dan diskusikan. Nah, sekarang ini adalah ada tayangan video dan kalian analisis video tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Bapak tayangkan selama 10 menit. Coba kalian tulis intinya, rangkum dari peristiwa yang akan ditayangkan. Silakan untuk dianalisis secara bersama-sama. Kali ini kita akan terbiasa dengan bentuk-bentuk peringatan dini yang disediakan pemerintah daerah seperti tanda kentongan, sirine petanda tsunami, sirine banjir, dan sebagainya. Jangan panik, yakinkan diri bahwa Anda dapat lepas dari bencana tersebut. Menghindar dari bangunan, pohon, tiang listrik, dan lainnya yang berpotensi roboh lalu menimpa kita. Jika Anda berada dalam gedung, berusahalah untuk lari keluar. Jika tidak memungkinkan, berlindunglah di bawah meja yang kuat, tempat tidur, atau berlindunglah di pojok bangunan karena lebih kuat tertopang. Perhatikan tempat Anda berdiri karena gempa yang besar akan memungkinkan terjadinya rengkahan tanah. Jika Anda sedang berkendara, matikan kendaraan Anda dan turunlah. Jika Anda sedang berada di pantai, maka berlarilah menjauhi pantai tersebut. Jika Anda sedang berada di daerah pegunungan, maka perhatikan di sekitar Anda apakah ada kemungkinan longsor. Jika Anda masih berada. Oke, nah itu mungkin tayangan video yang tayangan sengaja dan kalian nanti rangkum dan Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bapak akan simpulkan pembelajaran hari ini intinya saja dari presentasi yang tadi dipresentasikan. Yang pertama tadi presentasi dari siapa? Dari kelompok 2. Kelompok 2 tentang apa? Gunung meletus. Nah, bahwasannya hal-hal yang material yang terjadi di gunung meletus itu abu vulkanik biasa
darat. Nah, terus bisa menghambat, dampaknya itu bisa menghambat pernapasan, gangguan penglihatan, dan upaya yang dilakukan itu segera menghindari dan segera berlari bila kalian berada di daerah lereng. Jadi ada jalur evakuasi yang sudah disediakan. Kata Pak Ipan. Nah, untuk kelompok 2 tadi presentasi siapa? Iya, gunung gempa bumi. Ya, gempa bumi bisa terjadi dirasakan di mana-mana saja. Kecuali ada daerah-daerah yang notabene itu jarang ada gempa bumi seperti daerah Kalimantan. Daerah lainnya seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua itu daerah rawan gempa. Hal yang perlu dilakukan mitigasinya seperti apa? Banyak. Bila kalian berada di atas gedung, segera kalian bila tidak terburu-buru, misalkannya susah untuk mencari jalur evakuasi, kalian tinggal mencari bangku, meja ya untuk berlindung. Kalau misalkan dekat tidak ada di lantai atas, kalian langsung berlari ke daerah ataupun tanah lahan yang sangat luas seperti lapangan ataupun jauhi dari bangunan seperti gedung dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 itu tentang Tsunami. ya, tsunami. Nah, tsunami itu sendiri terjadi di daerah di Indonesia hampir, bukan setiap tahun tapi pasti ada tsunami itu. Nah, tsunami yang paling sangat mencekam itu di daerah Aceh. Itu pada tahun 2000 berapa? Daerah 2000 berapa tsunami di Aceh? 2004 tanggal 25 Desember 24 Desember 2004. Nah, itu menjadi peristiwa kelam bagi masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, korban jiwanya itu banyak. Ada berapa jarak korban jiwa di Aceh? Ribuan jiwa yang terdampak tsunami Aceh. Itu sangat dahsyat sekali. Oke, yang terakhir itu longsor. Ya, longsor. Tadi ada pertanyaan, apakah di pantai bisa terjadi longsor? Bapak jelaskan tidak ada, karena di daerah pantai itu sendiri tanahnya itu tanah yang sangat padat. Ya. Di daerah pantai itu biasanya erosi, Ya. biasa abrasi ya, ya. Ya. Terus apalagi tsunami, banjir, dan yang lainnya. Oke, mungkin itu rangkuman dan resume dari pembelajaran hari ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, Adik Raja, apa Raja? Sejarah singkat tentang Oh iya, gunung galunggung. ya sejarah singkat sanggup pautnya tentang materi yang saya dibahas. Nah, Bang, bagaimana sejarah singkat Gunung Galunggung? Sejarah singkatnya tahun berapa Gunung meletus? 84. 82 itu. Oke, nah sebagai tindak lanjut juga bahwa Gunung Galunggung itu erupsinya itu 1 tahun, jadi sangat terdampak terhadap masyarakat Indonesia, khususnya lagi terlebih masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 82 itu pas SMA PGRI dibangun. Wow. Ya, bagaimana Pak? Banyak korban jiwa dan banyak hasilnya seperti di Malaganggi itu adalah hasil dari erupsi Gunung Galunggung. Apa? Buktinya itu lahar dingin, ada bebatuan, itu adalah bukan batu seperti biasa, itu berasal dari lahar dingin. Bukan Ya, dari batu ampar. Batu ajaib. Itu ya. Oke, jadi itu sekilas dari Gunung Galunggung. Oke, ada lagi? Tidak. Oh iya, ada. Satu lagi? Bagaimana sejarah sifat dari semua? Oh iya. Nah, tadi yang sudah dipresentasikan ada sejarah singkat Semong. Ini kejadiannya itu pas tsunami Aceh. Wow. Tsunami Aceh itu tahun 2004. Ada masyarakat Mentawai itu berada di Sumatera Barat. Jadi masyarakat sana mempercayai bahwa dengan adanya teriakan semacam semong itu mengakibatkan
mengakibatkan adanya tsunami sebagai peringatan. Dan tadi juga ada apa namanya Oke, nah semong itu sendiri berasal di daerah Aceh, khususnya daerah Mentawai. Itu pulau kecil tapi nilai atau apa namanya bencana korbannya itu sedikit, cuma 3 orang. Berbeda dengan di Aceh. Di Aceh itu pada sebelum terjadinya tsunami itu ada gempa yang sangat dahsyat. Mereka itu saling membantu. Mereka itu tidak tahu bahwa sebenarnya gempa itu bakal terjadinya tsunami. Jadi mereka saling membantu. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan di daerah pantai. Yang mengakibatkan beberapa menit kemudian terjadi tsunami yang sangat dahsyat, yang masyarakat sekitar itu tidak punya waktu untuk menghindar, yang mengakibatkan mereka itu terseret dengan ombak kecepatan yang lumayan, hampir menyapu bagian bibir pantai dan menjurus ke daerah perkotaan. Ada satu masjid yang tertinggal, nah itu menjadi suatu fenomena kuasa Allah. Dan di sisi lain daerah Mentawai itu tersendiri terdampak, tapi masyarakat sekitar itu mempercayai adanya bantuan dari teriakan semong. Semong itu ada liriknya, bagi masyarakat sana itu ada nyanyian. Nyanyian itu judulnya semong, tapi liriknya nanti bisa dicari di internet. Nah itu mungkin dari semong kita bisa melihat dan mengetahui mitigasi bencana, siaganya kita untuk menanggapi bencana tersebut. Oke, mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari segala bencana. Amin. Khususnya bencana alam. Dan mungkin ini pembelajaran pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya tentang bencana klimatologis. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan presentasi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja presentasi dan pemaparan dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.